permasalahan yang ada di daerah, terkhusus Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya ingin sampaikan, kami ingin kabarkan bahwa hari ini menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, sejarah bagi bangsa kita, khususnya terkait perjalanan demokrasi yang ada di Indonesia. Seluruh daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi di seluruh Indonesia, pada tanggal 27 November 2024 mendatang akan melaksanakan momentum 5 tahunan untuk memilih kepala dan wakil kepala daerah. Pelaksanaan demokrasi di daerah adalah keberadaan aparatur sipil negara. Maka keberadaan aparatur sipil negara dalam hal ini ASN, eksistensinya sangat dibatasi oleh aturan perundang-undangan. Diatur sedemikian rupa sehingga patut untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan pilkada nanti. Dan tanggung jawab netralitas ASN di pilkada nanti ada di Kementerian Dalam Negeri sebagai birokrat tertinggi dalam mengatur aparatur sipil negara. Hari ini kami dari konsorsium masyarakat Buton Tengah menggugat bertandang di kantor Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini, jauh-jauh dari Pulau Negeri Seribu Gua, untuk menyampaikan berbagai permasalahan di daerah kami yang bisa berpotensi mengancam kualitas demokrasi, di mana hari ini di daerah kami oknum-oknum aparatur sipil negara coba bertindak tidak netral, khususnya di bawah pimpinan PJ Bupati Buton Tengah, Saudara Konstantinus. Maka kami berdatang di tempat ini agar bisa berdialog, agar bisa beraudiens dengan pihak Dirjen Otda, agar bisa mendapatkan informasi yang utuh, agar bisa mendapatkan informasi yang tidak sepihak dari pemerintah daerah kami. Olehnya itu, untuk menjabarkan hal itu, saya mengundang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Sebelumnya kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, karena mungkin sedikit banyaknya adanya aksi unjuk rasa hari ini mengganggu aktivitas bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Namun yakin dan percayalah bahwa aksi unjuk rasa ini akan menjadi cikal bakal datangnya orang-orang daerah ke Jakarta untuk menuntut kepada pihak-pihak terkait bagaimana melakukan pengawasan terhadap pemerintahan magang ataupun pemerintahan pejabat-pejabat yang hari ini menjabat di daerah, saudara-saudara sekalian. Karena telah banyak, sebagai contoh di daerah kami, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat Bupati Buton Tengah sudah menggambarkan bagaimana perilaku untuk menjaga stabilitas di daerah kami, saudara-saudaraku sekalian. Tindakan ataupun tendensi-tendensi yang dilakukan oleh penjabat Bupati Kabupaten Buton Tengah ini, Saudara Konstantinus Bugide, telah menggambarkan bahwa di Pilkada 2024 nanti ancaman-ancaman kerusuhan, ancaman-ancaman stabilitas di daerah akan terjadi oleh perlakuan-perlakuan oknum-oknum pejabat yang hari ini menjabat di daerah, saudara-saudara sekalian.
Untuk itu kami meminta kepada Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Otoda untuk melakukan pengawasan secara ketat, secara komprehensif terhadap pejabat Bupati Buton Tengah. Karena apa yang dilakukan pejabat Bupati Buton Tengah hari ini, yakni saudara Konstantin Sugede, telah menggambarkan tindakan intoleransi dalam berdemokrasi, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, kami sebagai warga daerah hadir ke Jakarta cuma mau mengingatkan bahwa di daerah kami pernah terjadi gejolak yang begitu besar karena adanya tindakan amoral yang dilakukan oleh oknum-oknum. Untuk itu kami sebagai warga Buton Tengah tidak mau kejadian ini terulang di tahun 2024 ini. Sehingga kami menuntut kepada Kementerian Dalam Negeri beserta jajarannya untuk melakukan tindakan secara komprehensif, melakukan pengawasan terhadap pejabat-pejabat daerah, khususnya pejabat daerah Kabupaten Buton Tengah yang hari ini menjabat, yakni saudara Konstantinus Kuki dan saudara-saudara sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia yang hari ini beraktivitas di seputaran kantor Kementerian Dalam Negeri, karena sedikit banyaknya aktivitas kami ini bisa mengganggu aktivitas saudara-saudara maupun bapak-bapak sekalian. Namun yakin dan percayalah, aksi hari ini adalah aksi yang membangun moralitas kita sebagai putra-putri anak di negeri kita tercinta ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat, hidayah, serta inayahnya yang kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini kita hadir di Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Jauh-jauh kami datang dari Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hanya satu yang kemudian menjadi tuntutan kita, tuntutan kami terkait dengan kondisivitas daerah kami yang hari ini dipimpin PJ Bupati Buton Tengah Bapak Konstantinus Sugede. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan dinul Islam dari alam jahiliyah ke alam yang terang benerang hingga akhir zaman. Bapak, ibu-ibu, pegawai negeri sipil di Kementerian Dalam Negeri, bukan perkara suka atau tidak suka, bukan perkara mau atau tidak mau, bukan perkara sadar atau tidak sadar. Ada fenomena yang sangat penting dan ini menjadi rekam jejak digital yang tidak pernah kami lupakan. Pilkada pertama tahun 2017 di Kabupaten Buton Tengah ada pembakaran 3 unit mobil dan terjadi kerusuhan yang begitu dahsyat. Karena mengapa? Karena pejabat bupati pada saat itu tidak pernah independen dalam persoalan politik yang ada di Kabupaten Buton Tengah. Oleh sebab itu, sebelum hal ini kembali terjadi, di tanggal 27 November 2024, kami atas nama Konsorsium Masyarakat Kabupaten Buton Tengah menggugat mereka kepada Kementerian Dalam Negeri, Bapak Menteri Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Satu hal yang kami mintakan, tegur dia, kalau bisa copot dia sebagai pejabat Bupati Buton Tengah. Ini ada persoalan yang sangat luar biasa. Ada rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara
dimiliki hari ini. Ini poin pertama. Poin kedua, tanggal 9, tanggal 10 Agustus, 3 hari yang lalu, ada yang namanya Jovit yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buton Tengah, kurang lebih 21 orang. OPD, organisasi perangkat daerah. Pertanyaannya kemudian adalah, jelas-jelas surat dari Dirjen Autoda, jangan ada dulu yang namanya mutasi jabatan, jangan ada dulu yang namanya Covid. Karena apa? Untuk menjaga kestabilan politik yang ada di Buton Tengah. Tapi PJ Bupati Buton Tengah memaksakan kehendaknya. Karena apa? Kami curigai, kami terindikasi sudah terinfeksi dengan kepentingan politik para salah satu calon tersebut. Di dalam 21 nama tersebut ada satu nama, yakni Bapak Abdidin Sarjana Sosial. Telah nyata-nyatanya beliau sebagai calon wakil bupati, tapi beliau terdaftar di surat Jovit. Pertanyaannya kemudian, surat pengunduran diri sebagai ASN beliau sudah lakukan, tapi lagi-lagi pihak PJ Bupati Buton Tengah tidak menunjuk jabatan beliau sebagai kepala dinas BKKBN. Bukan perkara suka atau tidak suka, tapi terindikasi yang namanya opus of power.